Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari saat pagi yang indah ini kita akan bersama-sama datang beribadah kepada Tuhan. Kita akan awali dengan mengangkat satu pujian, sungguh besar setiamu. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah melayakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Besar setiamu, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Kutinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Kutinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Kutinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Puji Tuhan, mari kita akan bersama-sama berdoa untuk kita siapkan hati kita menerima sebagian daripada firman Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Saat yang indah pagi hari ini kami boleh bersama-sama satukan hati kami beribadah kepadamu Tuhan. Sungguh kami merasakan besar kasih setia Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami.
Mari Tuhan, Engkau mengampuni segala dosa kami, sucikan segenap hati kami Tuhan, biar kami memiliki hati yang lapar dan haus akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami akan menyambut kebenaran firman-Mu. Engkau memakai dan mengurapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dan kami semua umat-Mu yang saat ini mereka di rumah masing-masing bisa menerima kebenaran daripada firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami akan sambut kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, Shalom. Puji Tuhan, Bapak Saudara yang dikasih Tuhan. Haleluya. Mari kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita akan baca di dalam suratan Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-12. Satu ayat ini kita akan perhatikan dan kita akan baca dengan segenap hati kita, ya. Mari Saudara Paul akan membaca di dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Puji Tuhan. Ya, firman Tuhan bertemakan kerjakan keselamatanmu. Ini yang Tuhan mau dalam kehidupan saudaraku semua dan kehidupan saya, yaitu Tuhan mau untuk kita ini mengerjakan keselamatan. Karena kehidupan kita ini adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan, kita mendapatkan keselamatan ini merupakan suatu anugerah yang daripada Tuhan, ya. Dan kita akan belajar kepada seseorang yang dapat tekun mengerjakan keselamatannya, dan akhirnya seisi keluarga itu, ya, dapat menerima keselamatan, ya. Kalau pada saat hari-hari ini Tuhan izinkan apa yang terjadi, ya, di dunia ini, juga termasuk di Indonesia ini, ya, dengan adanya, yaitu Tuhan izinkan adanya wabah corona ini, ya, sehingga Bapak Ibu Saudara diizinkan untuk beribadah di rumah masing-masing, ya. Nah, ini kita akan melihat bagaimana ketaatan kita, ya, bagaimana ketaatan saudara tatkala Tuhan izinkan tidak bisa ibadah di gereja tapi di rumah masing-masing. Tadi dikatakan yaitu saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Haleluya. Mari kita akan bersama-sama perhatikan di dalam kehidupan kita masing-masing. Untuk kita ini yang sudah mendapat anugerah keselamatan, Tuhan mau kita akan kerjakan keselamatan itu dengan taat dan dengan takut dan gentar. Ya, puji Tuhan. Kita akan melihat, kita lihat di dalam Kejadian pasal yang ke-6. Ya, kita melihat di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-6. Kita akan belajar tentang kehidupan daripada Nuh. Kita perhatikan di dalam Kejadian pasal yang ke-6. Kita baca ayat yang ke-8, ya. Di sini dikatakan Kejadian 6 ayat yang ke-8, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Kita belajar dari kehidupan seorang yang bernama Nuh. Nuh dia mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Dan kita juga mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Ya, ini di dalam Efesus 2 ayat yang ke-8, ya. Kita baca di dalam Efesus 2 ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman.
itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Amin, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jelas dikatakan di sini bahwa saudara dan saya adalah orang-orang yang mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Seperti kehidupan Nuh. Nuh juga mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Dan kita akan belajar bagaimana kehidupan Nuh. Dia mendapat kasih karunia, keselamatan di mata Tuhan. Di tengah-tengah kehidupan orang-orang di sekitarnya. Mereka hidup di dalam dosa, mereka hidup di dalam kejahatan. Tetapi Nuh ini, tatkala dia mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan, Nuh dia menanggapi ini semua. Ya, dan dikatakan di dalam Kejadian 6 ayat yang ke-9. Di sini dikatakan, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Puji Tuhan. Kehidupan seseorang yang mendapat kasih karunia atau anugerah daripada Tuhan, ya, itu harus bisa mensyukurinya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mensyukurinya. Karena keselamatan itu hanya ada di dalam kasih karunia daripada Tuhan Yesus. Jadi biarlah dalam kehidupan kita, ya, di tengah-tengah situasi keadaan saat ini, ya, kita bisa mensyukuri atas kehidupan kita ini. Karena kita adalah orang-orang yang mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Puji Tuhan. Dan kita akan belajar untuk kita dapat mengerjakan keselamatan yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Artinya kita mengerjakan, ya, supaya iman kita ini bertumbuh, supaya kita ini dapat mengenal dengan sungguh, dengan benar, ya, akan kebenaran firman Tuhan. Seperti kehidupan Nuh tadi di dalam Kejadian 6 ayat yang ke-9, yaitu Nuh dikatakan orang yang mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Dia adalah orang yang benar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara dan saya mendapat kasih karunia daripada Tuhan. Dosa kita sudah ditebus oleh kuasa darah Yesus. Dan kita adalah menjadi orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan. Dan di dalam firman Tuhan ini, Nuh, dia kehidupannya yaitu hidup bergaul dengan Allah, ya. Di tengah-tengah pada waktu zaman Nuh, di sekitarnya orang-orang mereka hidup di dalam dosa, hidup di dalam kejahatan. Tetapi kehidupan Nuh, mereka tidak mengikuti arus, ya, arus dunia yang jahat. Nuh dan keluarganya tidak mengikuti kehidupan di dalam dosa, tetapi kehidupan Nuh dan keluarganya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka sungguh-sungguh menghargai kasih karunia daripada Tuhan untuk membangun kehidupan imannya. Kita pelajari di sini, Nuh ini hidup bergaul dengan Allah. Nah, pada hari-hari ini, ya, zaman akhir ini seperti waktu zamannya Nuh, firman Tuhan katakan. Supaya kehidupan Bapak Ibu Saudara saat ini kita tidak terbawa arus dengan keadaan dunia yang jahat, ya, keadaan dunia yang menakutkan. Tetapi supaya kita memiliki sikap kita, ya, di hadapan Tuhan seperti Nuh. Nuh adalah kehidupan orang yang taat kepada Tuhan, saudara. Tadi dikatakan di dalam Filipi 2 ayat 12, supaya kita ini mengerjakan keselamatan kita dengan taat dan takut dan gentar. Ya, jadi yang pertama Nuh ini taat, saudara. Taat apa yang difirmankan oleh Tuhan untuk mempersiapkan supaya kehidupan Nuh dan keluarganya itu mereka benar-benar masuk di dalam keselamatan. Ya, dan kita perhatikan apa yang Tuhan firmankan di dalam kehidupan Nuh untuk dikerjakan, yaitu Nuh perhatikan.
Ya, Nuh disuruh kerjakan untuk membuat sebuah bahtera. Dan yang sudah ditentukan, ukurannya itu ditentukan oleh firman Tuhan. Ya, dan di sini dikatakan ayat yang ke-22 dalam Kejadian 6, ya, Kejadian 6 ayat 22, di sini dikatakan, Saudara Paul bisa bacakan? Kejadian 6 ayat 22. Ya. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Amin. Di sini kita perhatikan kehidupan Nuh. Dia yang mengerjakan keselamatannya itu dengan taat, saudaraku. Ya, tidak menawar-nawar apa yang Tuhan firmankan untuk dikerjakannya. Ternyata ayat 22 di dalam Kejadian ini, Nuh itu melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Nah, puji Tuhan, mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mengerti di mana kehidupan kita saat ini. Apakah kita ini sudah menghargai kasih karunia yang daripada Tuhan, keselamatan yang Tuhan anugerahkan buat kita. Tuhan mau untuk kita ini mengerjakannya, yaitu dengan apa? Dengan taat, mentaati setiap kebenaran firman Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kalau minggu yang lalu Ibu Gembala sudah sampaikan, yaitu jangan mengeluh, ya dikatakan, tapi mengeluh atas dosa, ya. Nah, jangan mengeluh. Ini juga kalau kita dalam kondisi sulit, tapi kita bisa mengucap syukur, kita tidak mengeluh, ya ini kita sudah melakukan akan kebenaran firman. Karena Tuhan katakan, yaitu untuk kita bisa mentaati setiap kebenaran firman Tuhan. Ya, mari terus kita belajar. Meskipun hari-hari ini Tuhan izinkan untuk Bapak Ibu Saudara boleh beribadah di rumah masing-masing, ada rencana Tuhan supaya kehidupan setiap keluarga yang tadinya keluarga itu belum utuh, ya, untuk menerima anugerah keselamatan. Tapi lewat ini semua supaya setiap keluarga daripada Bapak Ibu Saudara, baik ada suami, baik istri, anak-anak, ada orang tua, mungkin siapapun yang di dalam keluarga Bapak Ibu Saudara, ya, supaya yaitu dapat melakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan, ya, seperti Nuh ini hidup bergaul dengan Allah. Hari-hari ini Tuhan izinkan supaya banyak waktu tinggal di rumah, diam di rumah. Itu rencana Tuhan supaya kehidupan Bapak Saudara membangun hubungan dengan Tuhan lebih lagi. Hidup bergaul dengan Allah seperti Nuh ini, hidup bergaul dengan Allah. Dan luar biasa saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, kehidupan Nuh yang taat mengerjakan bahtera, mengerjakan untuk keselamatan keluarganya, dia lakukan dengan taat, ya. Apapun yang Tuhan firmankan, Nuh lakukannya. Dan apa yang didapat oleh keluarga daripada Nuh, yaitu kita baca di dalam Kejadian 6 ayat yang ke-18. Ya, mari Saudara Paul kembali baca. Kejadian 6 ayat 18. Ya. Tetapi dengan engkau, aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Amin. Puji nama Tuhan. Luar biasa. Dikatakan di sini, tetapi dengan engkau, aku akan mengadakan perjanjianku. Jadi Tuhan mengadakan perjanjian dengan Nuh, ya. Tatkala Nuh mendapat kasih karunia daripada Tuhan, dia melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan taat, melakukan setiap perintah-perintahnya, dan itu dipedulikan oleh Tuhan. Karena benar-benar Nuh itu mengenal Allah, karena Nuh hidup bergaul dengan Allah. Ya, jadi dia mengenal betul tentang Allah. Dan siapa? Allah itu mengenal akan kehidupan Nuh. Ya, jadi ini pentingnya hari-hari ini kita bangun hubungan dengan Allah.
ya. Dan Tuhan mengadakan perjanjian dengan Nuh. Akhirnya apa? Yaitu seluruh keluarganya supaya masuk di dalam bahtera, saudara. Ya, jadi Nuh, istrinya, ketiga anaknya, ya, anak laki-lakinya dan menantunya 3. Jadi 8 orang. Semua keluarga itu mereka masuk di dalam bahtera. Tatkala bumi, ya, ada air bah datang, tetapi keluarga Nuh itu masuk di dalam bahtera mendapatkan keselamatan yang daripada Tuhan. Ya, mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, secara firman Tuhan yang singkat pada saat ini kita perhatikan dengan sungguh-sungguh, ya, supaya kita mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Artinya kita taat kepada firman Tuhan dan kita membangun hubungan dengan Tuhan, yaitu hidup bergaul dengan Allah lewat kita bersekutu, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, berdoa dan baca firman Tuhan. Dan Tuhan katakan akan nyatakan perjanjiannya dinyatakan buat kita semuanya. Ya, puji Tuhan. Kiranya renungan firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita semuanya. Ya, kita akan mengangkat satu pujian, besar anugerah-Mu. Haleluya. Sebagaimana Ku ada berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkan dalam segala kelimpahan, layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tak kurang bagiku. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Haleluya. Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan Yesus. Kalau kami bersama-sama sidang jemaat yang ada di rumah masing-masing, kami sudah diberkati lewat kebenaran daripada firman Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus bekerja di dalam setiap anak-anak-Mu untuk memberikan semangat di dalam kehidupan mereka. Seperti apa yang Tuhan pesankan untuk kami dapat mengerjakan keselamatan dengan taat, dengan takut dan gentar.
Mari Tuhan, Kau akan tolong supaya kehidupan kami, Tuhan yang masih memberi kesempatan kami hidup di tengah-tengah dunia di sekitar kami penuh dengan dosa dan kejahatan, kesulitan. Tapi Tuhan, supaya kami mau Tuhan menghargai kasih karunia yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Untuk kami bisa taat kepada firman Tuhan. Untuk kami dapat hidup bergaul dengan Engkau Tuhan. Mari Roh Kudus Engkau tolong supaya setiap rumah tangga, setiap keluarga, anak-anak-Mu Tuhan, kesempatan ini untuk seisi keluarga anak-anak-Mu, mereka boleh mendapat anugerah keselamatan, bersama-sama datang memuji dan menyembah Engkau. Mari Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu. Tuhan, Kau melawan setiap mereka Tuhan, menguatkan mereka Bapa, campur tangan Tuhan, memberikan semangat dalam hidup mereka. Biarlah sukacita, damai sejahtera yang daripada Tuhan dilimpahkan bagi setiap kehidupan anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.